amal ibadah untuk kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kali yang sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya mendapatkan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini kopinya diminum sudah? Ya, seperti biasa mengingatkan, yang pertama supaya nggak ngantuk. Ya, yang kedua ikuti daripada salaf soleh yang dulu kalau ibadah malam biar ngantuknya hilang minumnya kopi. Ada tambahan satu lagi. Kebetulan ini kamulaga yang dipakai kopi itu dari Hadramut, dari Tarim. Oh, bayangkan ini kemuliaan lagi lah. Kita ngerasakan kamulaganya Tarim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan cuma ngerasakan, ntar bisa kesana insya Allah. Jangan mikir piye beb, pasaran iso duit ra Allah, nggak usah mikir ke sana. Kalau Allah berkehendak, apapun akan terjadi. Ya, amin Allahumma amin. Ini tadi kami ngomong, ngasih tahu saya, suruh melanjutkan taklimnya Habib Hamid. Ya, Habib Hamid tentang 40 hadis yang saya baca. Cuman saya mau Habib, nek anak tidak mau tolaah, saya tidak belajar, tidak bisa. Ya, tidak berani. Jadi insya Allah minggu depan dan seterusnya. Nanti kalau Habib Hamid tidak hadir, insya Allah Habib Hamid baca 2 kitab, saya juga 2 kitab. Jadi Habib Hamid Nasoih Diniyah sama fikih, insya Allah saya kitab yang biasa Habib Hamid baca itu Mawa'id Usmuliyah. Kalau mau tahu kitabnya, namanya Mawa'id Al-Usmuliyah, mustamil ala arba'in fil ahadits an-nabawi ma'a fawaid tarikhihi wa hikayat sufiyah pedalan. Terus ini yang Mawa'id Usmuliyah. Ya, ini ada penjelasannya. Di sini mencakup 40 hadis dan juga ada penjelasan faedah, ada ceritanya. Jadi ada penjelasan hadis dan cerita-cerita yang berhubungan dengan hadis tersebut. Ya, ini sangat faedah dan manfaat. Insya Allah usbu yang akan datang, seminggu yang akan datang, kalau Habib Hamid kebetulan tidak hadir, ya saya teruskan. Nah, untuk sementara kita melanjutkan Risalatul Mu'awalah Al-Mudharah yang biasa saya baca daripada Al-Habib Surah Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhuna rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darain amin. Faslun wa 'alaika idza shalaita khalfa imam an tuhsin al-mutaba'ah lahu fa inna ma ju'ila al-imam fa inna ma ja'ala al-imam liyu'tamma bih wahdar an tuqarinahu fi syai'in min af'al shalah fadlan an tataqaddam alayhi والذي ينبغي أن تجعل أفعالك في صلاتك تابعة لأفعاله بالأثر وقد قال عليه السلام الذي يحفظ ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان إلى آخره. Alhamdulillah. Di sini kita akan baca Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah, ya, yaitu surat cinta, ya, surat cinta yang biasa saya sebut dengan surat cinta yang ditujukan kepada para pecintanya, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kita sampai di sini, yaitu alaika, dan hendaknya idza shallaita, ketika kita sholat. Nah, kemarin kan sebelumnya dibahas tentang adzan, dibahas tentang iqamah, dibahas tentang sholat, ya. Terus kalau masuk masjid, bagaimana masuk masjid. Terus ketika orang tidak sempat sholat sunnah tahiyatul masjid, masih ingat? Apa bacanya? Alhamdulillah, ya. Ini kan lagi. Jadi kalau pas kita masuk masjid, terus tidak sempat sholat sunnah 2 rakaat, maka baca tadi, ya, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah 3 kali. Terus duduk. Ya mungkin karena pas maulid misalkan, ya, datangnya terlambat, sudah ramai, mau sholat sunnah tahiyatul masjid ya tidak enak, atau sebagainya dan macam-macamnya. Intinya jangan sampai tinggalkan. Kemudian
kita juga sudah membahas tentang adzan, iqamah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Terus sholat di awal waktunya. Nah, kita sampai di sini dan hendaknya ketika engkau sholat di belakang imam, jadi makmum. Nah, di sini kan kita bahas tasawuf yang berhubungan dengan adab, tentang akhlak, bagaimana kita kesehariannya. Di sini yang berhubungan dengan sholat di belakang imam atau makmum. Bagaimana keadaannya si makmum? Antuhsin al-mutaba'ah lahu. Hendaknya memperbaguskan mengikuti. Yang namanya makmum berarti mengikuti imam. Fa inna ma ja'al imam yu'tama bih. Karena sungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Berarti kalau diikuti setelah apa bareng? Atau bersamaan atau sebelumnya? Nah, berarti setelah. Nah, artinya ketika imam selesai mengucapkan lafaz takbir baru dia gerak. Ya, misal Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Jadi jangan dibarengi Allahu Akbar belum selesai akbar dalam lafaz imam si makmum sudah gerak. Ya, Allahu Akbar atau misalkan pas dari sujud ke berdiri Allahu Akbar belum sampai selesai si makmum ini sudah mengangkat kepala sebelum imam mengucapkan bar. Nah, artinya kalau mau sempurna seperti jadi namanya ngikuti itu berarti setelah imam membaca lafaz tersebut. Kemudian wahdar an tuqarinahu, dan hati-hati jangan kita membarenginya. Mentang-mentang wis ngerti urutane, ya, sudah tahu urutannya, setelah rukuk ya i'tidal, setelah i'tidal ya sujud. Nah, karena sudah tahu urutannya, imam Allah dia juga Allah bareng sampai sujud juga. Nah, itu tidak baik, ya. Fadlan an tataqaddam alaih, apalagi mendahului balapan ke imam malah. Karena sudah tahu bismillahirrahmanirrahim amin terus banyak suara pendek, kita rukuk, sebelum rukuk aku sih. Nah, kok malah balapan ya. Nah, itu tidak bagus. Nah, walladzi yang bagi hendaknya yang dianjurkan adalah antaj'al af'alana. Yang dianjurkan hendaknya segala pekerjaanmu daripada takbiratul ihram, daripada Fatihah, daripada rukuk, semua rukun-rukun salat fi sholatika tabi'ah li af'ali bil asar. Hendaknya mengikuti imam, bukan bareng, apalagi mendahului. Ya, waqad qala sallallahu sebagai Rasulullah mengatakan, alladzi yahmid wa yarfa' qabla al-imam innama nasyatu bi yadi syaitan. Karena Rasulullah pernah mengatakan sesungguhnya orang yang ngangkat atau menundukkan ketika sholatnya qabla al-imam, sebelum imam, sesungguhnya itu adalah bagian dari setan. Jadi setan ikut-ikut main, ikut andil dalam sholat kita. Loh, bayangkan sholat tetapi ada andilnya setan di situ. Kenapa? Ketika makmum barengi imam, ketika makmum mendahului imam, ya, maka hendaknya jangan bagi setan. Orang kita disuruh musuhi setan, ya kan? Dianjurkan untuk memusuhi setan, malah parodang sholat nanti setan, kan repot. Ya, repot. Makanya hendaknya dari dianjurkan di sini idza sada khalfa imam antuh sin mutaba'ah. Hendaknya menyempurnakan mengikuti. Wa 'alaika bil mubadarah ila shafil awal. Ya, intinya ini di pasal yang di bagian pertama ini dikatakan kalau kau jadi makmum ya sadar diri. Ya, sadar diri artinya karena kau makmum ya ikuti imam, jangan bareng. Ya, sebelum selesai imam mengucapkan lafadznya, ya jangan gerak dulu. Ya, walaupun tidak membatalkan sholat, tetapi menjadikan tidak sempurna yang sholat. Ya, kalau mendahului bisa dikatakan tidak benar sholatnya berarti dia bukan makmum. Ya, ada yang mengatakan tidak sempurnanya itu berarti tidak sah. Nah, ada yang seperti itu. Tapi ada yang mengatakan tidak sempurnanya berarti di pahalanya tidak sempurna. Nah, gambaran tidak sempurna seperti kemarin saya jelaskan ya, saya dapat juga itu seperti rumah. Ingat ya, rumah kalau sempurna berarti rumah
Ya yang sempurna, ada kamarnya, ada ruang tamunya, ada kamar mandinya, ada apa lagi? Dapurnya, ada apa lagi? Oh ini ya tadi kamar mandi sama apa lagi? Ya jendela, pintu semua komplit. Itu kan rumah. Ya, dinamakan rumah seperti itu. Tapi ada rumah yang toilet tidak ada. Ada rumah yang ruang tamu tidak ada. Ada tidak? Tapi namanya rumah tidak? Nah ditanya rumah itu sempurna tidak? Nah pahala seperti itu. Nah jadi dikatakan di sini tidak sempurna sholat seseorang, artinya tidak paham, tidak sempurna pahala seseorang. Ya seperti itu, pahalanya kurang-kurang. Bahkan eman-eman. Nah, ya, maka hendaknya diperhatikan. Kemudian wa alaika bil mubadalah ila shaffil awal, hendaknya di shaf yang pertama bagi lelaki. Di shaf yang pertama itu afdal wal muzahamah, walaupun berdesakan. Ya. Yang penting alaihi min ghairi idza'il ahad. Yang penting sini kan tidak ganggu, tidak nyakiti sebelahnya, nggak senggol-senggolan, tetapi berdesakan itu dianjurkan, nempel antara bahu, ya paling tidak apa namanya tumit, apa tumitnya itu sejajar. Jadi kalau ada soft, bisa tangan, ada soft garis itu, ya itu tumitnya itu rata. Nah itu anjurnya seperti itu. Nah terus nempelnya itu memang dianjurkan secara seperti itu. Ada yang menganjurkan apa namanya ini? Yang paling ujung jari apa? Kelingking, ya, itu nempel. Tapi kalau tidak mau nempel, jangan dipaksa nempel. Ya, ketika sebelahnya, ya, tidak mau nempel, jangan dipaksa geser. Nanti dia geser lagi, terus akhirnya malah guyon ya. Nah, jadi tidak dianjurkan. Yang penting itu tadi, yang penting pokok tidak ada celah sudah, ya. Dan belakangnya ini tumitnya dianjurkan untuk rata. Memang desak-desakan dianjurkan, tapi juga tadi min ghairi idza, tanpa ganggu. Intinya di sini tadi. Desak-desakan memang dianjurkan di dalam soft, terutama soft yang pokoknya yang pertama dianjurkan soft awal dulu. Ya. Terus berdesak-desakan memang dianjurkan, tetapi dengan cara tidak ganggu. Wahdar an tata'akhkhar anhu ma'imkan taqaddum. Dan hati-hati mundur bersamaan kita mampu untuk maju. Biasanya itu Jumatan. Ya, kalau Jumatan depan kosong, dia tidak maju, tapi mempersilahkan, monggo Pak. Nah, itu tidak dianjurkan. Jadi ketika depan ada kosong, ya ada soft yang kosong, kita di belakangnya, sebelah kita ada orang. Jangan mempersilahkan orang untuk maju ke soft depan, tapi kita yang maju. Karena perlombaan itu dalam akhirat, ini urusan akhirat. Kita harus mendahului. Jangan malah, monggo Pak, monggo Pak, bukan tempatnya. Ya, bukan tempatnya. Kalau misalkan duduk di sini ya, misalkan ada Habib siapa atau sekolah siapa datang lah, itu silakan. Monggo maju sampai, betul apa enggak salah. Ya, kecuali kalau dalam sholat, nah itu tidak boleh. Jadi ya harus kita yang maju. Jangan malah biarkan orang maju. Kemudian sini dikatakan faqad qala sallallahu, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan di sini la yazalu qaumun yata'akhkharun ay an safil awal hatta yuakhiruhumullah ay an fadli wa rahmatihi. Jadi dikatakan kenapa kok seperti itu? Kenapa kok harus dianjurkan soft depan, soft pertama terutama. Kemudian kalau ada yang kosong depan, kita yang maju, jangan ngasih orang. Karena Rasulullah pernah mengatakan orang tersebut akan selalu terbelakang. Ya, sofil awal. Jadi orang itu akan selalu dalam keadaan soft, dalam keadaan yang terbelakang selama softnya dia, selama hatta yuakhiruhumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengakhirkan dia. Jadi selama orang itu tidak mau maju atau selalu dalam keadaan mundur belakang, maka hatta yuakhiruhumullah, sampai Allah nanti akan mengakhirkan dia. Mengakhirkan apa? Dijelaskan di sini yang hadir, diakhirkan dari fadlihi wa rahmati, dari karunia dan rahmat Allah.
Kalau mau paling akhir dapat rahmatnya Allah, kalau mau paling akhir dapat fadilah keutamaan dari Allah, ya monggo mundur-mundur sampai belakang. Nah, mundur-mundur sampai belakang. Bahkan ada salah satu guru saya mengatakan, kalau kepingin tahu, kita ini seberapa sih dekat dengan Allah, bisa dilihat dari sholat Jumat. Bagaimana dia datangnya, softnya. Semakin kita di belakang, berarti semakin orang itu jauh dari Allah. Ini guru saya ngasih tahu seperti itu. Ini jadi gambaran saja. Selama ini kita di mana softnya? Selama ini berangkat kita bagaimana? Itu bisa ngukur. Ya, mudah-mudahan yang jauh didekatkan, ya, yang terlambat di awal. Amin. Ya. Kemudian di sini dikatakan di hadis lain, ya, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil muqaddam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada shaf yang awal. Nah, solawatnya dari Allah apa? Solawat dari Allah apa? Hah? Lupa. Innallaha malaikatahu sama. Innallaha malaikatahu yusholluna. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya solawat. Nah, berarti Allah solawat, malaikat juga solawat. Solawatnya Allah berupa solawatnya Allah berupa rahmat. Solawatnya malaikat berupa istighfar. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang yang di shaf awal, dan malaikat memintakan ampun orang yang di shaf awal. Di shaf yang awal. Shaf yang belakang ya tidak katutan, tidak dapat rahmat, tidak dapat ampunan. Yang doakan siapa? Malaikat. Yang memberi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kok cerak percaya? Kok masih kepingin di belakangkan iman-iman? Ya. Kemudian jadi katakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW pun yastaghfir li ahli shafil awal. Bahkan Rasulullah juga memintakan ampun kepada orang yang ada di shaf awal salasan. 3 kali nyebutkan. Allahumma ighfir li shafil awal, Allahumma ighfir li shafil awal, Allahumma ighfir li shafil awal. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang ada di shaf pertama sampai 3 kali. Kemudian walisani marah. Tapi shaf yang kedua banyak sekali. Jadi shaf yang pertama dimintakan oleh Rasulullah SAW 3 kali. Tapi shaf yang selanjutnya cuma sekali. Rasulullah tidak nyebut yang ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya. Bukan berarti ada fadilahnya, tetap ada. Cuman di sini ini maksudnya supaya dianjurkan kita berebutan paling dapat yang banyak gitu. Dari rahmatnya, dari ampunannya. Jangan malah tadi, monggo maju mawon, kok sampai mawon, boten napa-napa, kok enggak sampai mawon. Enggak seperti itu. Itu tidak dianjurkan. Nah, sekarang kita ngerti kan? Artinya ketika kita sholat hendaknya kita tadi yang pertama sebagai makmum, yaitu menyempurnakan pengikutan kepada imam. Jadi jangan membarengi atau bahkan mendahului. Kemudian yang kedua dikatakan di sini, yaitu hendaknya kita berusaha di shaf awal, dan kenapa tadi yang kedua? Ini saya ngomong sama seorang ini. Ya, tidak mungkin ngantuk mungkin ya. Jadi yang pertama tadi yaitu gunakan shaf awal, yang kedua jangan mempersilahkan orang untuk maju, tapi kita yang harus maju. Kenapa? Karena tadi orang itu akan selalu terbelakang sampai Allah yuakhiruhumullah, sampai Allah mengakhirkan mereka daripada apa? Fadilah, keutamaan dan rahmatnya Allah. Jadi kalau yang kepingin, insya Allah ada di sini ya, yang kepingin dapat sisa-sisa dari rahmatnya Allah, sisa-sisa daripada apa tadi keutamaan Allah, jadi yang belakang ya.
Terus dikatakan malaikat, ya doanya Allah, pemberian Allah, doa malaikat itu ada di soft awal. Bahkan Rasulullah mengulang 3 kali bagi orang yang di soft awal dan sekali yang di soft kedua. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, jadi intinya kita di sini sedikit-sedikit belajar, sedikit-sedikit berusaha diamalkan. Ya, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan orang-orang yang bisa belajar dan mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin.